Halo teman-teman semuanya. Belakangan ini saya suka posting-posting kegiatan 01. Lalu kemudian banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih pilih Amin, kenapa pilih Amin. Teman-teman, kenapa saya pilih Amin itu sebenarnya yang pertama karena track record. Dan track record ini tidak bisa dibohongi teman-teman. Teman-teman bisa cari, tidak bisa dibohongi dengan narasi, dengan potongan-potongan video dan segala macam. Teman-teman bisa googling sendiri, dia tercatat, dia ada di internet gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana 23 janjinya Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta, kemudian itu dia kerjakan. Persoalan puas atau tidak puas itu kembali kepada diri kita masing-masing, tapi beliau sudah kerjakan itu. Dan saya walaupun bukan warga DKI ya, saya orang Depok, tapi saya merasakan bagaimana transportasi itu terintegrasi dengan baik di zamannya Pak Anies gitu. Jadi saya bisa merasakan kerjanya beliau di DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya, kenapa saya pilih Amin? Karena saya jujur, saya jatuh cinta dengan cara kampanyenya Pak Anies Baswedan ini. Teman-teman bayangkan ya, kita itu sudah melalui banyak sekali pemilu gitu, kemudian sering sekali kita disuguhi dengan model kampanye yang usang gitu, model kampanye yang monolog satu arah, yang kita dikumpulkan di suatu lapangan, di ruangan atau di mana gitu, kemudian terjadilah monolog satu arah, orasi dari politisi A, kemudian diganti politisi B, politisi C, politisi D, kemudian diselingi dengan bagi-bagi hadiah, habis itu joget bersama, kemudian kita pulang. Sampai di rumah, kita tidak ingat apa yang dibicarakan tadi, kepala kita kosong. Kenapa kosong? Karena kita juga tahu itu kampanye yang mereka saja bicara, jadi kita datang juga cuma bawa diri saja sudah, dengan atribut kampanye apa segala macam, pulang-pulang yang sudah begitu saja. Dan itu terjadi dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, berlangsung terus-menerus seperti itu, sampai kita di mana berada di pemilu yang lingkungannya itu tidak berubah, sama saja begitu, sama saja terus begitu, sampai kayaknya kita tuh jauh sekali dari cita-cita reformasi gitu, demokrasi yang sehat, jauh sekali gitu. Lalu sekarang muncul orang ini, Anies Rashid Baswedan, dengan kampanyenya Desak Anies ini. Dia bikin kampanye dua arah, dialog. Kita di sana itu kita boleh bertanya, kritik, saran. Dia buka kesempatan seluas-luasnya gitu, selebar-lebarnya untuk kritik, saran, pertanyaan, tanggapan, segala macam. Bahkan buat teman-teman yang meragukan kinerjanya beliau di DKI, teman-teman ke sana dan bertanya, dan beliau akan jawab gitu. Dia tidak lari. Kenapa dia tidak lari? Kenapa dia bisa jawab? Ya karena dia kerjakan. Dan teman-teman pasti pernah lihat bagaimana seorang pemimpin ditanya apa, kemudian melipir gitu. Kenapa dia melipir? Karena dia tidak punya jawaban. Kenapa dia tidak punya jawaban? Karena dia tidak kerjakan itu. Nah, Desak Anies ini, dia membuka ruang dialog selebar-lebarnya kan. Jadi kita itu bisa bertanya, bisa kasih tanggapan. Mau dengan cara kalimat yang halus, kalimat yang keras, boleh. Tanpa harus kita takut keamanan kita, keselamatan kita, tidak. Boleh. Dan itu adalah salah satu cita-cita reformasi gitu. Kita bisa menyatakan pendapat, menyatakan apa tanpa kita takut keselamatan diri kita gitu. Dan sekarang kita lihat bagaimana Desak Anies. Teman-teman boleh bertanya ke teman-teman lain yang ikut acara Desak Anies ini, kira-kira apa yang mereka dapat dari acara Desak Anies itu? Apakah kaos? Apakah uang? Kayaknya sih tidak. Yang mereka dapat itu pengetahuan. Mereka ke sana bertanya, pembelajaran dan segala macam, lalu kemudian pulang, otak tuh tidak kosong. Kenapa tidak kosong teman-teman? Karena sadar atau tidak sadar, Desak Anies itu dia seperti pembelajaran konstruktivistik tuh. Pembelajaran kolaborasi, pembelajaran dua arah gitu. Kalau teman-teman lihat Desak Anies itu dasarnya acara itu bisa berjalan, itu dari tanggapan atau pertanyaan. Kalau tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan, itu acara 10 menit selesai. Tapi karena dia ada tanggapan dan pertanyaan, kemudian acaranya bisa panjang gitu. Dan itulah pembelajaran konstruktivistik. Orang datang, kalau di dalam kelas itu siswa datang karena punya permasalahan gitu. Kemudian dipecahkan bersama, kolaborasi di dalam kelas. Nah, Desak Anies itu sama tuh. Orang datang karena punya permasalahan, punya pertanyaan. Jadi orang yang datang itu menyiapkan pertanyaan. Pertanyaannya ini dapatnya dari mana? Ya dari baca. Kita baca, kita gali informasi. Ada yang kita tidak paham, kemudian jadilah pertanyaan.
Itulah kenapa orang yang datang, kenapa desak Anies itu tidak bikin kepala kita kosong. Pasti kepala kita ada isi. Karena dari awal pun kita datang ke acara itu, kepala kita sudah diisi dengan pembelajaran mandiri kita di tempat kita masing-masing gitu. Ditambah lagi dengan kolaborasi di acara itu, jadi tambah berpengetahuan gitu. Bayangkan sekarang kalau model kampanye seperti ini dilakukan oleh banyak sekali politisi, banyak sekali partai gitu. Maka bukan tidak mungkin kita akan mencapai suatu titik di mana pemilu Indonesia itu suara orang tidak bisa lagi dibayar. Tidak bisa lagi dibayar. Karena ketika ada orang mau bayar kita, itu sama saja dengan dia melecehkan analisis berpikir kita. Kok apa nih bayar-bayar saya begini? Kok pikir saya tidak bisa berpikir? Kok pikir saya bodoh begitu? Kok bikin saja gagasan yang bagus? Kalau bagus, saya pikir itu mantap segala macam. Oke, nanti saya pilih. Dan itulah demokrasi yang keren gitu. Perang gagasan, perang pemikiran, perang ide gitu. Kalau kata Bang Jaja Rizal itu, Indonesia itu lahir dari hasil perdebatan juga. Bapak-bapak kita di BPUPKI merumuskan bagaimana Indonesia ini hasil perang pemikiran. Orang nasionalis dari sini, Islam di sini, komunis ini, perang pemikiran. Ini negara mau kayak apa nih? Debat, akhirnya bentuklah, terjadilah Republik Indonesia ini gitu. Jadi memang budaya kita itu adalah budaya memang saling diskusi, perang pemikiran untuk menemukan sesuatu yang bagus gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya lihat desak Anies ini kemudian sudah diikuti oleh Prof Mahfud gitu dengan acara yang namanya Tabrak Prof. Dan ini hal yang bagus gitu, hal yang bagus. Lagi-lagi kan jadi pembelajaran politik gitu. Dan semoga hal-hal seperti ini, yang baik-baik seperti ini terus berlangsung teman-teman. Dan ini yang bikin saya betul-betul jatuh cinta dengan cara kampanye Pak Anies ini. Bayangkan teman-teman, dia berkampanye membawa tema perubahan. Bahkan dia belum jadi presiden, tapi perubahannya sudah kita rasa dari kampanye ini. Ya, semoga hal-hal baik terus berlangsung. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Salam perubahan.